kecelakaan di akibat jalan ya. Akibat jalan ya. Bukan tumburan. Ya, akibat jalan. Akibat jalan. Nah, gubernur harus bertanggung jawab. Artinya saya lihat ini beberapa di medsos atas keterangan komentar yang saat ini yang diketahui termasuk ke Pak Salan itu sendiri menjelaskan arti bergelombang itu bisa mengakibatkan nanti masyarakat itu kecelakaan. Apabila itu diakibatkan kecelakaan nanti artinya Pak Gubernur Rohidin Pak Gubernur Hilmi Hasan bertanggung jawab ini kalau seandainya masyarakat kecelakaan akibat jalan raya provinsi bisa dilaporkan ini Pak sebagai orang. Nah, makanya saya bilang tadi pertanggungan kecelakaan akibat jalan di semua tingkatan sudah ada yang bertanggung jawab. Itu seperti mana Bang? Itu Bang? Lah kita sanksi hukumnya seperti mana? Ya kita akan buat laporan ke polisi. Nanti polisi yang akan menindaklanjuti. Dan itu kan bisa saja hukuman badan dan denda. Kalau misalnya dia kecelakaan itu ringan, hukumannya 6 bulan, denda maksimal 12 juta. Kalau dia luka berat, maksimal 1 tahun, dendanya 24 juta. Kalau meninggal 5 tahun, dendanya 120 juta. Nah kalau misalnya tanpa korban, hanya kerusakan kendaraan misalnya, hanya 1,5 juta. Ini kan udah ada semua aturannya. Makanya saya bilang tadi, status jalan itu kondisinya gimana? PUPR Provinsi Bengkulu harus segera menjelaskan. Kenapa? Kalau misalnya orang bangun kan ada tanda-tanda yang kalau sekarang ada nggak tanda-tanda ini berbahaya dilewatin apa gimana? Itu wajib ya? Wajib. Nah ketika tidak berarti ada kelalaian. Nah kelalaian itu ada konsekuensi hukum. Baik, kita berbalik lagi tentang jalan raya yang dari Taimuning ke Simpang 3 ya. Ya, artinya ini kan yang bergelombang seperti ditimbang anak tiri kalau melewati. Itu banyak masyarakat itu menjelaskan itu kepada baik kita, baik juga tokoh-tokoh masyarakat. Artinya itu salah satu ketiga itu itu terjadi itu. Artinya sebenarnya kontrak ini termasuk Dinas PUPR Provinsi Bengkulu kalau tidak bijak melakukan ini artinya menjatuhkan Bapak Gubernur Hilmi Hasan dong. Salah satu ya terindikasi lah ini ya. Kita tidak perlu ini indikasi gitu. Jadi tanggapannya seperti mana ini pandangannya Bang Tarmisi Dumain? Jadi begini. Bangunan itu kan ada rancangannya. Ketika tidak sesuai dengan rancangan, berarti kan pekerjaan itu gagal atau tidak. Nah, kita mengaspal jalan itu kan untuk ketenangan kita berjalan. Tapi kalau bergelombang, nah kenapa dia bergelombang? Nah bagaimana pengawasannya dalam pekerjaannya dan bagaimana perencanaannya? Kalau tidak sesuai dengan perencanaan, pasti. Nah, makanya saya bilang tadi, yang bertanggung jawab itu adalah gubernur kalau jalan provinsi. Nah, saya tidak jauh kalau misalnya menjatuhkan apa gimana, yang jelas itu kenapa proyek ini tidak diawasi. Kalau dia bergelombang, berarti dia rancangannya bagaimana? Nah semuanya dalam provinsi ini kan tanggung jawab gubernur. Bukan masalah jalan aja, masalahnya lain juga. Tapi kan ini kan gubernur udah mempercayakan tentang pembangunan ini dengan PUPR. Nah gimana pekerjaan PUPR? Kan begitu. Kepala PUPR itu harus bertanggung jawab tentang jalan provinsi, apalagi dalam pembangunan. PUPR kita ini gimana? Ketemu aja nggak bisa. Sedangkan undang-undang pelayanan publik itu iya. Makanya saya bilang. Tapi kita tahulah keberadaan
kepala dinas PUPR ini gimana? Tapi kenapa dia tetap dipakai? Ada apa kan? Oke, Bang, ini terakhir nih, Ya. Bang Tarmizi Gumai. Ya. Artinya saya menarik tadi itu tentang Undang-Undang Nomor 22 ya. Ya, 2009. 2009. Ya. Artinya di sini ini menarik untuk kita bahas. Harusnya kita ini di salah satu station live ya. Kalau biar untuk sebagai untuk pemahaman untuk publik masyarakat, terkhusus untuk di Provinsi Bengkulu ya. Jadi nasihat-nasihat untuk para yang dan juga untuk wawasan untuk masyarakat Bengkulu ya, baik itu nanti kalau ada kecelakaan sistem pelaporannya kemana, dan juga baik juga yang salah satu pengguna anggaran, artinya pengelola anggaran itu adalah itu salah satunya pemerintah daerah. Artinya untuk membangun suatu pekerjaan, baik itu jalan ini jalan umum, baik kabupaten, baik itu provinsi, seperti ini mana nih Pak Tarmizi Gumai, supaya masyarakat tahu dan baik itu di dinas tersebut. Nah, makanya saya bilang kalau jalan ini, misal kecelakaan karena jalan, itu kita foto. Akibatnya itu apa? Dipoto. Misal lubang itu dipoto. Kedua, cari 2 saksi di kejadian itu. Nah, ketiganya lapor polisi. Masa kami kecelakaan ini akibat jalan. Makanya nanti mutlak untuk dituntut. Ada bukti mutlak untuk dituntut. Nah, nanti bisa saja kita ajukan gugatan ganti rugi kepada dinas terkait. Misalnya PU. Penanggung jalan itu kan PU setempat melalui pengadilan. Gitu. Kita ajukan. Dan makanya saya bilang tadi, kecelakaannya itu cari dulu penyebabnya. Karena jalan atau bisa jalan, masuk lubang, ban pecah, kita kecelakaan. Berarti kan karena jalan. Apalagi jalan itu atau lubang tersebut tidak ada rambu-rambunya. Nah, itu lebih ada dinas perhubungan itu. Dinas perhubungan itu mengasih rambu-rambu di jalan itu. Oh, tikungan, tanjakan, bergelombang juga ada. Kenapa? Kita selaku pengguna jalan sudah diingatkan. Tetapi kalau itu tidak, semuanya ada supervisi hukum yang harus dilaksanakan. Nah, kepada masyarakat nggak usah, jangan ragu. Makanya saya bilang tadi, buktinya ada, saksinya ada, ya laporkan ke polisi. Apalagi misalnya rambu-rambunya tidak ada segala macam, dinas perhubungan harus tanggung jawab. Kalau jalan provinsi, dinas perhubungan provinsi. Untuk apa dinas teknis itu? Untuk membuat sarana dan prasarana, biar pengguna jalan tahu. Kita lihat, pasti ada misalnya. Ketika itu tidak, berarti ada kelalaian. Kalau masalah jalan, penggunaan jalan ada, misalnya rambu-rambu segala macam, itu dinas perhubungan. Kalau keadaan jalan, itu PUPR. Kan begitu. Oke Bang, terima kasih sebagai nasihatnya dan juga ilmunya. Salah satu beliau adalah pengacara, lawyer yang cukup terkenal di Provinsi Bengkulu ini. Mungkin udah nasional ya Bang ya. Jadi pelajaran hukumnya ke kita, baik untuk masyarakat itu, semoga ini bermanfaat.